Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah menyanyi, ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi benar-benar kalau hatinya gembira itu jadi obat. Tapi nyanyinya hati yang gembira malah hati yang gembira. Mana ada orang gembira kok nyanyinya kayak gitu? Betul enggak? Nyanyi gembira iya, loncat-loncat kayak Daud loncat-loncat. Daud membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem, dia loncat-loncat sampai istrinya anak Saul mengatakan, Daud Raja Israel, dia meloncat seperti anak kecil, tetapi tidak mempermalukan dirinya. Dan karena perkataan daripada istri Daud itu anak Saul, maka anak Saul tidak mempunyai anak sepanjang masa. Karena Tuhan marah. Ini loh saudara. Kita kalau memuji Tuhan, jangan memperhitungkan keadaan. Tetapi apa yang keluar dari hati itu yang penting saudara. Jadi kita memuji Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Itu harus benar-benar keluar. Dan karena itu saudara nanti mendapatkan kesembuhan yang total. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau firman Tuhan tadi sudah digambarkan, disaksikan oleh Pak Agung bahwa Yesus mengapa dikatakan mawar saron? Karena mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Kembang mawar di Indonesia kalau sudah dikeringkan malah mereteli, betul enggak? Loh, mawar itu kalau kita petik, kalau simpan meretelin atau malah kering? Mereteli. Untuk Indonesia itu mereteli. Apakah orang Kristen kita di sini itu kalau sudah lama sedikit mereteli, betul enggak? Loh, betul enggak? Kenyataannya begitu enggak? Nah, ini jujur ini ya. Ini kenyataan saudara. Tapi Yesus sudah dikatakan dia bunga mawar saron. Dan dia baunya luar biasa. Saya sendiri pada waktu kebangunan rohani di Bandung. Dan setelah itu di dalam persekutuan kita menyembah dia, Tuhan hadir. Anak saya yang kedua dia melihat, dia mengatakan, Pak, Tuhan hadir. Saya merasakan betul di atas, persis di atas saya. Lalu baunya semerbak. Tidak seperti bunga mawar di sini. Dan pada waktu hamba Tuhan Dos itu mengatakan, saya pelayanan berapa puluh tahun hanya mengalami 3 kali. 1 di Kanada, 1 di mana, lalu 1 di Indonesia, di Bandung. Dia mengatakan luar biasa. Dan memang baunya luar biasa. Lain. Wanginya itu enggak belenek. Wanginya itu luar biasa. Wah, harum dan halus sekali. Dan masuk membawa sejahtera di dalam hati dan kepikiran kita. Maka kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-31. Pada hari ini sebetulnya saya tidak tahu saudara. Saya selama di Surabaya melayani dari hari pertama juga saya anggap persekutuan biasa. Dan di sini ya saya anggap persekutuan biasa. Tidak kebangunan. Orang Kristen kok diminta bangun saja itu apa ketiduran terus. Loh, betul enggak? Kalau saudara dikatakan hari ini ada kebangunan rohani, saudara berarti tidur dah. Mau dibangunkan rohaninya lagi dah. Saya tidak mau, saya bilang. Sebabnya memang saya ya tidak dikasih tahu kalau ini kebangunan rohani. Kalau dikasih tahu ya saya bilang tidak. Sebabnya anak-anak Tuhan tuh sudah banyaknya bangun. Nah, kamu ini bangun atau tidur? Hah? Bangun. Lah kok perlu dibangunkan lagi buat apa? Kecuali kalau kelihatannya bangun, orang yang ngelindur. Ya tak? Orang yang lindur itu kan kelihatannya bangun, tapi nyatanya tidak bangun, tak tidur lah. Nah itu, ini. Tapi anak-anak Tuhan sudah bangun. Tetapi datang ke sini karena apa?
karena jatuh cinta. Loh, jangan jatuh cinta sama saya. Saya sudah ada yang punya. Tapi boleh jatuh cinta sama Yesus, ya. Kalau jatuh cinta sama Yesus, itu yang membawa apa? Kesegaran. Tapi kalau jatuh cinta sama manusia, engkau kecewa. Ayo, coba siapanya nggak kecewa? Dia bilang, ibu-ibu di sini banyak. Hari ini bapak-bapaknya juga banyak. Siapa yang nggak pernah kecewa? Aduh, coba. Kalau saya dulu tuh jatuh cintanya sama sana, kok nggak jadinya sama ini, ya dah. Tapi setelah jadi istrinya bertahun-tahun, sudah jadi suaminya, mulai terkikis cintanya. Mulai apa? Kurang. Saya setiap kali ketemu ibu dan bapak, saya tanya, cintamu tambah dalam atau tambah kurang? Tambah kurang. Kenapa begitu? Lah sudah ada di peribahasa. Apa peribahasanya? Saya bilang, cintanya orang laki itu dari dalam lautan keluar terus malah jalan ke pinggir pesisir. Tapi kalau cintanya seorang istri dulu dipaksa kawin, tapi dari pesisir katanya tambah tenggelam ke dalam lautan. Nah, ya, jadi berbahagialah Anda ibu-ibu kalau cintamu sama suamimu tambah mendalam. Karena itu yang dikehendaki Yesus Kristus. Tapi jangan bapak-bapak cintanya malah mentas. Harus malah masuk tenggelam. Sebabnya apa? Di dalam Yesus itu ada persatuan, bukan perpisahan, ya. Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 mulai. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba bacakan sebagian kecil, kemudian nanti kami sambung. Sekarang Kau mulai berbicara Bapakku. Kau urapi hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang mendengar semuanya, baik di dalam ruangan ini maupun yang di luar. Tuhan, hamba teringat Engkau pada zaman itu mengajar di bukit, di udara terbuka. Mereka pun di sana sebagian ini. Dan hamba-Mu percaya jamahan-Mu sampai kemanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat segala kuasa gelap. Jangan turut ambil bagian dalam firman Tuhan ini. Hanya Tuhan Roh Kudus pribadi yang berbicara melalui hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, tetapi Engkau yang mengurapi dan mau memakai menurut kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa Allah kalau di pihak daripada kita, siapa lawan kita? Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menciptakan segala-galanya. Kalau Dia pihak kita, saudara tidak akan takut. Saudara kalau menghadapi perkara, saudara cari pengacara, pembela yang terkenal atau pembela yang kalah? Hah? Yang terkenal. Kenapa? Tapi kalau terkenal itu bayarnya mahal. Loh, betul enggak? Barang yang terkenal bayarnya harus. Dokter yang terkenal bayarnya jaga. Yesus terkenal enggak? Hah? Terkenal? Mau enggak jadi pembelanya?
Loh kok takut? Mau? Mau. Berani bayar? Betul? Berani? Tak ada yang berani toh. Contohnya engkau itu tidak berani bayar Yesus mahal. Kalau engkau sakit, masuk rumah sakit, dokter mengatakan ini harus dioperasi, biayanya jutaan. Saudara bilang apa? Berani bilang, enggak bisa, enggak mau, enggak jadi operasi. Mahal. Berani? Mbok utang digoleki, betul lah? Sampai utang neretek gue bayar operasi, betul enggak? Tapi kalau dengan Yesus untuk membayar mahal, kalau mau ke gereja tukar uang kecil, ya dah, tukar uang kecil, lalu ditanya buat apa neng? Oh buat kolektor. Bayangin saudara. Ini di sini lumayan, tukar dulu lalu masuk. Ya toh? Masuk dicemplungke. Tek kelentengan nyemplung ini tangannya mlebu blem. Supaya apa? Jangan tetangganya itu dengar kelinting. Lah. Tek gede malah diketokake. Ting ya, supaya tanggane ketok. Lho aku kei gede, betul enggak? Tapi di daerah sana Sulawesi, kalau ngasih kolektor, masuk susuk. Lucu gua. Masuk ke plung, goleki susuke. Balik. Loh kowe ketawa. Padahal saudara sendiri juga berbuat. Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang mbok kasih berapa? Ayo, tak minta susu. Jangan enak-enak loh. Ya. Tetapi banyak orang Kristen. Oh, ada loh orang Kristen. Enggak susu. Kosong. Mlebu bleng, balik metu. Nah, bayar. Kenapa kantong kolektor sekarang itu bolongannya diciliki? Betul enggak? Loh, sekarang kantong kolektor itu lubangnya dikecili. Betul enggak? Kenapa? Mikir, coba kenapa? Sebab banyak orang Kristen yang keluar dari tangannya dari kantong kosong, masuk blung, baliknya ngerakup. Bleng. Ini. Lalu gereja-gereja mulai kelangan kolektor. Didelok kok kurang, terus tambah lama tambah kurang. Lah sing njumputi tambah akeh. Lalu ngambil langkah sekarang lubang kolektor itu dikecili supaya gregem ndak bisa metu. Nah ini seperti kera kalau mau ditangkap di Sumatera. Botol dikasih kacang, ya dah. Lalu di tengahnya itu masuk, ngegem kacang sak besar-besarnya, tidak bisa keluar toh. Nah, botol ini dikasih tali. Nah, kerane mau ditangkap, dia tapi tidak mau melepaskan kacangnya. Lah, otok-otokan dicekel cek. Lah, inilah saudara. Ternyata orang Kristen juga banyak. Nah, yang dodosi duitnya Tuhan. Uang perpuluhan dicuri. Banyak yang belum memberi uang perpuluhan. Apa itu tidak pencuri? Itu pencuri. Pantesan tidak pernah dapat berkat segala macam perkara. Kalau sudah sakit, berani bayar. Berapa saja bayar. Operasi bayar. Dokter bayar. Kalau sudah bangkrut, barusan cari Tuhan. Ini kenyataan. Sebabnya apa? Sudah habis-habisan. Lalu tidak punya apa-apa lagi. Lalu bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, aku sudah tolong kamu banyak karunia. Uang banyak, usaha berhasil, karier naik.
Tuhan mengatakan begitu, tapi saudara bilang apa? Loh itu lain. Sekarang ini loh, sakitku ini loh Tuhan. Loh sakit itu akibat, saudara. Sakit itu akibat daripada apa yang telah kamu perbuat. Karena apa? Karena Allah tidak pernah memberikan penyakit. Banyak orang Kristen mengatakan apa? Kalau sudah sakit dia mengatakan apa? Ya sudah terima saja. Wong memang dikehendaki Tuhan saya sakit. Ya amin ya kamu sakit terus saya bilang. Allah tidak pernah memberikan sakit apabila anaknya itu melekat dan percaya kepada dia. Karena Allah merupakan benteng hidupnya dan segala sakit penyakit tidak dapat menjamah dia. Ini firman Tuhan di dalam Mazmur. Biarpun sakit penyakit menular merajalela, penyakit sampar merajalela, orang yang mati bergelimpangan 1000 di kananmu, 1000 di kirimu, tapi tidak akan menjamah engkau. Ini firman Tuhan, saudara. Maka Allah mengatakan di sini, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, semuanya dikalahkan. Iblis pun dikalahkan karena Allah di pihak kita dan yang membela kita. Biasanya seorang yang membutuhkan pembelaan ada konsultasi enggak? Ada jawab menjawab enggak? Ada tanya-tanya enggak? Ada. Saudara berani mengatakan bahwa Allah itu pembelamu? Engkau sudah pernah konsultasi dengan Allah? Sudah berdoa? Satu arah atau dua arah? Kamu kalau berdoa omong-omong sama Tuhan atau cuma ngoceh sendiri? Hah? Loh, kok bingung? Loh kamu kalau doa itu ngomong apa coba? Apa seperti bicara sama suami istri, anak sama bapak? Atau ngomong sendiri? Coba kalau anakmu datang sama kamu ya, anak saya datang gitu. Dia butuh segala macam. Mau beli buku, mau bayar sekolah, mau tetek bengek buat uang parkir, segala macam. Datang. Papa. Hah? Saya belum. Papa. Terus dia ngomong, "Pak, tak duit. Gue parkir, gue buku, gue ini. Dah. Terus pergi lagi. Dapat duit enggak? Sudah ngomong rekotok. Belum bapaknya jawab, belum bapaknya ngasih duit, sudah pergi. Dapat duit enggak? Apa saudara itu kalau sembahyang enggak gitu? Datang sembahyang ngomong, ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan berkati, Tuhan saya mau ini. Setengah jam, amin. Pergi, betul lah. Allah sudah jawab belum? Lah kok sudah pergi? Lalu dapat apa? Ini loh saudara. Kalau berdoa, engkau datang kepada Allah yang terkenal. Raja di atas segala raja. Kalau engkau menghampiri dia, engkau harus menyembah dia. Memuji dia. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, di dalam Yohanes pasal yang keempat, Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu anak-anak Tuhan yang sudah berkarunia mengatakan, kamu harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah di dalam bahasa roh beda. Menyembah Allah dengan roh, dengan menyembah Allah di dalam bahasa roh itu berbeda, tidak sama. Hal ini kerap kali lalu menyebabkan anak-anak Tuhan yang belum karunia lidah menjadi
rendah diri. Merasa apa? Aku belum bisa menyembah di dalam roh. Betul enggak? Lalu banyaknya ngapa? Niru-niru supaya jangan nanti minder. Aku belum punya karunia bahasa roh. Semua diminta, semua menyembah di dalam roh. Harusnya kata-kata itu dirubah. Yang dapat berkarunia bahasa roh, sembahlah Allah dalam bahasa rohmu. Tetapi yang belum bisa, sembah dalam bahasamu. Sama saja. Sebab Allah, Yesus Tuhan, kalau berbicara sama saya, tidak bahasa roh. Lah kalau Tuhan Yesus bicara sama saya dalam bahasa roh, saya tahu enggak? Saya tidak mengerti kalau saya tidak diberikan makna roh. Tuhan Yesus kalau berbicara sama saya, bahasanya bahasa Indonesia. Saudara tahu. Kenapa dia mau berbahasa Indonesia? Karena yang dikehendaki Bapa adalah orang yang menyembah kepada dia di dalam roh dan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Jikalau kamu mau menghampiri Allah, harus dibenarkan lebih dahulu. Artinya engkau bertobat, akui dosa-dosamu, dan engkau percaya kepada Yesus, maka engkau dibenarkan. Baru engkau dapat mengangkat jiwa dan rohmu menyembah kepada dia dengan pimpinan Roh Al-Kudus. Roh Al-Kudus akan mengarahkan roh dan jiwamu untuk mendapatkan channel, mendapatkan arah yang tepat bersama berkomunikasi dengan Allah Bapa. Ini loh saudara. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berdoa, kita harus bertobat lebih dahulu, periksa diri, kosongkan cawan. Setelah cawannya kosong, baru minta pimpinan Roh Al-Kudus. Apa yang harus didoakan. Kita kerap kali kalau menghampiri Allah, bukan dengan roh dan kebenaran, tetapi langsung masuk dengan penuh kekotoran, belum bertobat, belum disucikan, belum dibasuh oleh darah Yesus, sudah ngomong. Dan Allah tidak akan dapat menerima karena hidupmu kotor. Sehingga doamu tidak sampai ke sana. Ini saudara. Karena saya melihat sendiri, pada waktu pengasingan Tuhan menunjukkan kepada saya, ada waktu saya dipelajari Alkitab mengenai doa, lalu Tuhan mengatakan, ayo pergi. Lalu Tuhan mengatakan pergi. Saya bilang, gimana Tuhan? Turut. Ternyata saya dibawa ke Firdaus sana. Lalu ada meja marmer bagus sekali. Saya bilang, mejanya hebat itu. Di dunia belum pernah saya lihat meja kayak gini. Indahnya, bergemerlapan luar biasa. Wah, hebat saya bilang. Tuhan, ini meja apa ini? Ya, di sini semua permata. Wah, luar biasa. Tebal, tapi tidak ada kakinya. Saya cari-cari. Kok gantung, tapi kok ya bisa kayak nyetel dewek. Waduh, kursinya Tuhan luar biasa. Saya bilang, kalau duduk rasanya itu maces gitu. Tapi saya belum berani duduk. Saya cuma lihat, tapi kepengin. Lalu Tuhan mengatakan, ini lihat. Di atas meja itu lembaran-lembaran kertas. Lalu saya bilang, kertas segini banyaknya. Lalu Tuhan mengatakan, kamu lihat kertas-kertas itu dan kamu sortir. Sortir bagaimana? Saya tidak tahu Tuhan. Nanti kamu tahu. Betul. Setelah kertas itu saya pegang, saya bisa tahu. Karena ada Roh Kudus yang memimpin, memberikan hikmat, memberikan marifat, memberikan pengertian. Oh, ternyata ini doanya orang-orang Kristen yang naik ke atas.
Semua terjadap. Wah. Lalu di situ Tuhan mengatakan, sortir, aku mau pergi sebentar. Saya sortir, ternyata 3 macam. Ini doa yang harus dijawab segera. Ini doa yang ditangguhkan. Ini doa yang ditolak oleh Tuhan. Luar biasa. Saya barusan mengerti, saya katakan, ternyata di surga ya ada kertas ya Tuhan. Saya bilang, loh ada. Dan ternyata hamba Tuhan yang lain juga menguatkan. Setelah saya membaca pesan malaikat hamba Tuhan dari Amerika, dia melihat betul di sana ada kertas. Dan kertas itu pada waktu dia diberi gambar oleh Jibril mengenai kedatangan Tuhan sudah dekat, kertas itu dibawa. Dan dia mengatakan, malaikat Jibril, kertas ini saya bawa ke dunia ya. Saya mau tunjukkan istri saya. Dia berkata, Jibril berkata, bawa. Dia dibawa, dia kembali ke dunia membawa kertas gambar itu. Dan ditunjukkan istrinya. Ternyata di surga itu ada kertas. Mana? Ini? Wah, luar biasa ya. Lalu ini gambar siapa? Yang gambar Jibril. Bahwa kedatangan Raja kita, Yesus Kristus, sudah amat singkat. Saudara tahu. Di situ kita melihat bahwa Allah itu bekerja. Dan apa yang ditulis di dalam Alkitab itu ya dan amin. Ada semuanya. Jikalau saudara percaya akan Alkitab, jikalau saudara mengimani ini, saudara tidak akan kecewa. Karena pembelamu adalah Allah. Janji Allah ya dan amin. Dan dia tidak pernah menipu manusia. Tapi manusia selalu yang menipu Allah. Karena sudah termakan oleh bapak penipu si iblis. Allah di situ menyatakan sendiri. Pada waktu saya menyortir, saya itu tidak sadar. Saking kesemsem lihat kertas segitu banyaknya masuk terus. Dan tidak ada yang nganter. Masuk sendiri, kledak-kledak-kledak. Seperti mesin begitu. Saya lihat kok banyak sekali. Tapi saya ya bisa kerja cepat. Beres. Saking lupane saya duduk di kursinya Tuhan. Sebab memang dari tadi kan kepengen saya duduki pelak, wah siap. Saya kerja cepat gitu. Ternyata Tuhan sudah datang. Berdiri di samping saya. Dia manggut-manggut gini. Saya saking kesengseme saya mengatakan, Tuhan sudah selesai. Tapi tempat duduknya tak duduki. Lalu Tuhan itu tidak ngomong. Ini loh saudara. Tuhan tidak bicara. Tapi dia mesem. Dia cuma. Lah saya jadi bingung toh. Loh tak lapori sudah selesai kok enggak ngomong, enggak jawab kok mesem-mesem. Saya bilang, "Loh kok mesem-mesem toh Tuhan?" Saya bilang, "Mesem lagi." Sadar saya. "Oh, maaf. Kursimu." Saya bilang, "Ampun ya Tuhan." Baik. Lalu dia duduk di situ. Ini loh Tuhan yang harus langsung di ACC, langsung Tuhan tanda tangan. Kabulkan doa mereka. Saudara tahu. Dan di situ kelihatan doa-doa yang dikabulkan adalah doa-doa yang urgen. Doa-doa anak-anak Tuhan yang demikian merindukan. Sehingga hati Tuhan tergerak. Sehingga hati Tuhan jatuh belas kasihan. Maka doa itu segera dijawab dan terlaksana. Ini rahasianya. Kalau engkau mau jawaban doamu segera, maka engkau harus memperkenan hati dia. Hati dia penuh dengan belas kasihan. Dan bukan dengan pemberianmu, bukan dengan tingkah lakumu, bukan dengan perbuatanmu, tetapi dengan hatimu, saudara. Allah melihat hatimu. Dan kalau hatimu hancur, hatimu merindukan sungguh-sungguh dia. Dan Allah tidak pernah dapat ditipu. Dia segera menjawab doa-doa saudara. Tetapi saudara kerap kali bukan Allah pembelamu. Saudara kerap kali yang mencari pembela siapa? Tua-tua gereja, pendeta, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan. Ya enggak? Engkau mencari pembela, bukan Allah. Karena apa? Kerap kali saya alami. Dan sampai hari ini siang pun saya alami. Mengapa?
Saya tanya, loh kenapa saudara kok ribut, minta konseling, ngomong? Kan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan saudara sudah jelas. Engkau berdoa. Lalu dia jawabannya apa? Lain Pak Yusa. Loh apanya yang lain? Pak Yusa kan lebih dekat Tuhan. Kalau minta itu jadi gampang. Ngompreng enggak? Ngompreng enggak? Nah, lalu apa bilang apa? Jadi minta ke toh Pak Yusa, tanya ke toh Pak Yusa. Tapi kalau pembelamu itu Allah, engkau akan dapat. Karena Yesus, nanti kita lihat, Yesus pembelamu. Saudara-saudara kerap kali, saya ingatkan, sekali lagi saya ingatkan. Jangan berharapkan manusia. Di sini anak-anak Tuhan ada, punya karunia khusus. Dia pinter bawain orang-orang ke kenal Yesus. Dia kalau bawa orang ke kenal Yesus itu pinter, jamin. Jadi yuk ke gereja, yuk. Propagandanya pinter. Apalagi kalau pendetanya itu ndagel, ya. Jadi pelawak, jadi wah, yuk. Ya. Saudara tahu, saudara itu sudah menghayati bahwa belum tentu orang yang membawa orang ke gereja atau kenal Yesus itu selamat. Betul enggak? Hati-hati loh. Sebab orang yang tidak benar-benar kenal Yesus, Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Orang-orang itu berkata, aku sudah mengajar dalam namamu, aku sudah berbuat mujizat dalam namamu, aku mengadakan segala perkara dalam namamu. Aku memberikan segala perkara kepadamu. Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena mereka bukan milik Yesus. Tapi apa? Calo-calo Yesus. Di terminal itu banyak calo enggak? Ponorogo, Malang, Lawang. Wah, semua orang ayo masuk bis. Dia gandol di bis, tapi di tengah jalan berhenti enggak? Calonnya berhenti enggak? Berhenti, turun lagi cari orang lagi di bis yang lain, betul lah? Orang Kristen banyak yang jadi calo surga. Orang lain sampai di Malang, dia sendiri ketinggalan di Surabaya. Engkau jangan jadi calo-calo kerajaan surga. Engkau bawa orang itu masuk surga, kau sendiri ketinggalan. Hati-hati. Kita harus periksa. Sebab kita berani mengatakan Allah di pihak kita. Allah pembela kita. Kalau saudara berani harus menempatkan diri seperti Yesus. Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau sudah dia merasa disertai Allah, sudah diurapi oleh Allah, dia merasa punya kuasa, punya kewajiban, punya segala-galanya. Lalu semuanya dirangkap sendiri. Diborong semua pekerjaan. Karena dia merasa dia diurapi. Karena dia merasa disertai Allah di pihaknya. Ingat, Raja Uzia, dia pergi kemana saja disertai Allah. Dia menangkan bangsa-bangsa. Semua memberi upeti kepada dia. Sehingga menjadi kuat, kaya, jaya. Tetapi justru kejayaan dan kekayaan itu menyebabkan dia jatuh. Karena apa? Kurang setia. Karena dia mempersembahkan ukupan. Bagiannya imam. Bukan bagian dia. Dia kerjakan. Akhirnya Allah memberikan sakit kusta. Maka dari itu saudara, kalau engkau sakit, kalau engkau menderita sakit, periksa diri. Pasti engkau tidak setia kepada Allah. Karena bukan bagianmu engkau ambil. Karena engkau merasa disertai dan engkau menjadi sombong. Maka hati-hati. Banyak orang itu menyanjung-nyanjung kita.
tapi akhirnya membawa kita ke neraka. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan telah lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah, perhatikan, menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, ini saudara. Firman Tuhan hari ini sudah memperingatkan kepada kita. Apabila engkau benar-benar mempunyai Allah sebagai pembela, apabila engkau sungguh-sungguh Yesus Kristus menjadi pembelamu, kau akan mempunyai kasih Dia di dalam dirimu, seperti Yesus punya kasih di dalam dirinya. Dan Dia rela menjalankan rencana dan kehendak Allah. Maka ayat ini mengatakan penganiayaan, kesesakan, penindasan, kelaparan, telanjang, bahaya, pedang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Yesus. Jadi bukan orang yang berkarunia banyak, bukan orang yang punya karunia nubuatan, kesembuhan, lalu segala macam karunia, itu jaminan masuk surga. Perhatikan. Jangan iri, jangan kepengen apa-apa kalau tidak dikaruniai Allah. Tapi kalau engkau dikaruniai, kembangkan. Jangan engkau biarkan menjadi bantut. Kalau tidak, engkau akan bertanggung jawab. Karena firman Tuhan mengatakan, yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Yang diberi lebih banyak, dituntut lebih banyak. Allah menuntut menurut karunia-Nya. Talenta yang kau diberikan. Tetapi perhatikan, tidak merupakan jaminan orang yang diberi talenta 5 itu lalu dia masuk surga. Dia hanya diberikan jaminan kalau dia mendapatkan buah. Kalau engkau menghasilkan buah, kalau engkau menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, kalau engkau menghasilkan apa yang dikatakan oleh Yesus, maka engkaulah yang dikatakan hamba yang setia. Ini saudara. Jadi jangan iri terhadap hamba Tuhan yang punya karunia banyak. Tapi harus justru didoakan. Karena hati-hati. Kalau hamba Tuhan itu mencuri kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan potong dia. Saya pernah mendapatkan suatu penghiburan dari Tuhan, yaitu mengenai Yesus pembelaku. Saya pada waktu itu berbuat suatu kesalahan kepada seseorang. Kemudian saya ditegur orang itu. Dan ternyata teguran itu saya sudah minta maaf. Tetapi orang itu tidak mau memaafkan. Kelihatannya dia tetap lapor sama Tuhan untuk menuntut saya dihukum. Malam itu saya sedih. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya kalau saya salah. Sebabnya apa? Saya menyaksikan seorang anak Tuhan. Dia dapat kredit karena anugerah Tuhan. Saya saksikan karena kuasa daripada Allah. Tetapi ternyata orang itu tidak mau disaksikan. Karena apa? Dia takut. Nah, kemudian saya minta maaf. Dan dia merasa tetap menuntut kepada Tuhan supaya saya dituntut. Akhirnya malam itu saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Kalau saya harus menanggung akibat, oke, saya terima. Dan malam itu Tuhan tunjukkan. Sedang saya berdoa, Tuhan melihatkan. Pengadilan. Saya dihadapkan pengadilan. Saudara itu
menghadap di situ sebagai penuduh. Di sini ada jaksa, di situ ada hakim. Saya lihat, hakim itu Tuhan Yesus. Saya agak senang sedikit. Karena apa? Karena Tuhan yang jadi hakim. Saya diam saja. Lalu saudara ini menuduh saya, Pak Hakim, saya tuntut saudara Yusa ini, dia mengatakan begini, merugikan saya. Saya diam saja. Saya lihat hakimnya, ya melihatnya itu dengan apa? Dengan minta belas kasihan. Pikir saya, ya sudah, tapi wong hakimnya tuanku dewek kok. Tapi aku melihat dengan mata yang sayu, minta dibelas kasihani. Saudara tahu, hakim itu malah mesem-mesem. Tuhan malah mesem-mesem. Saya bilang, saya ini malah susah kok kowe mesem-mesem si Tuhan. Saya bilang, tapi diterima. Wah, hakim itu bijaksana dan tegas. Dia menuntut. Terus hakim mengatakan, sudah selesai tuntutanmu? Sudah. Kamu minta apa? Supaya saudara Yusa dihukum. Ya. Tuntutan saudara diterima. Lalu saya madeg. Waduh, kena aku hukuman nih. Ya toh? Pikir saya, waduh dihukum aku ki. Waduh Tuhan, kowe kok enggak sayang sih Tuhan. Tuhan aku sudah minta ampun kok masih mau hukum. Aku bilang gitu. Sebab apa kata-katanya? Tuntutan saudara diterima. Sekarang saudara silahkan meninggalkan sidang. Wah, orangnya senang. Saya lihat saya gini. Ketawa-ketawa. Dia pergi. Saya yang jadi sedih. Lalu sudah dia pergi, pintu ditutup. Hakimnya berkata, Tuan jaksa, Anda tahu Anda apa yang harus Anda lakukan? Jaksanya itu manggut-manggut malahan. Ya, saya tahu. Saya pikir, waduh, jaksanya nuntut apa ini? Lalu jaksanya bilang apa? Saya tahu yang saya harus lakukan. Hakim tanya lagi, si penuduh belum puas, masih bingung. Katakan apa yang kamu harus lakukan. Jaksanya bilang apa? Ya Pak Hakim, saya tahu peraturan daripada pengadilan ini. Maka tuntutan daripada si pendakwa itu harus diterima. Karena itu keadilan. Tetapi si tertuduh ini karena anak hakim. Jadi saya harus bertindak bijaksana. Tuntutannya itu ditunda terus sampai daluarsa. Kaget saya. Lalu hakimnya bilang, Yusa, kamu tahu? Terima kasih Tuhan. Engkau mengampuni, tapi engkau adil. Orang yang menuntut tetap engkau terima tuntutannya. Tetapi engkau tahu hambamu sudah minta ampun. Dan dosaku sudah engkau tanggung. Dan engkau undurkan sampai daluarsa. Sehingga tetap tidak kena hukuman. Saudara tahu. Gugur dengan sendirinya segala hukuman kita. Kalau Allah membela kita, siapa lawan kita? Karena dia hakim di atas segala hakim. Dia berdoa untuk kita. Dia membela kita. Karena kita tahu bahwa dialah yang berkuasa di atas segala-galanya. Saudara tidak usah khawatir. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka engkau harus berani menanggung akibatnya. Saudara harus bayar harganya mencari seorang pembela yang terkenal. Apa yang harus dibayar? Serahkan hidupmu seluruhnya kepada Dia. Seperti Tuhan Yesus taat. Yesus sedia naik ke atas kayu salib. Yesus sedia diejek. Yesus sedia dicemooh. Yesus sedia dipaku. Yesus sedia dihajar. Yesus sedia ditelanjangi. Padahal dia yang menolong orang-orang, membangkitkan orang mati. Menyembuhkan yang luka. Tetapi dia rela. Sebab apa?
Sebab dia tunduk kepada Allah Bapa. Dia rela segala perkara karena dia taat. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 31. Penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah ini loh saudara. Kuasa penguasa tidak berkuasa atas diri Yesus. Tetapi apa yang dunia lihat, Yesus disengsarakan, Yesus dihina, Yesus harus memikul salib, Yesus harus dianiaya. Dunia melihat Yesus tidak punya kuasa. Tapi bukan Yesus tidak punya kuasa. Seolah-olah Yesus di bawah kuasa daripada setan. Dianiaya, dihina, dicemooh. Tapi hal itu dilakukan karena saudara dan saya. Dia menderita karena saudara dan saya. Karena dia taat kepada Bapa. Kalau engkau mengasihi Yesus, kalau engkau menjadikan Yesus pembelamu, kau harus benar-benar rela. Apapun yang terjadi dalam dirimu, di dalam perencanaan Yesus Kristus. Kau ucapkan syukur, jangan takut. Manusia boleh mengecewakan, tapi Yesus tidak akan mengecewakan. Dia pembelamu. Firman Tuhan selanjutnya berkata, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, Yesus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini loh saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa tiap hari orang-orang percaya ada di dalam apa? Bahaya maut. Jadi jangan enak-enak kalau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Setiap hari engkau diincar oleh maut. Karena setan itu benci sama orang Kristen. Jadi kalau engkau tidak waspada, engkau akan ditelan oleh dia. Tapi tidak usah takut dan khawatir. Pak Agung tadi dia menyaksikan apa? Yesus itu bunga mawar saron. Dia dipetik, dia mati, dia kering, menjadi berwarna coklat, tidak ada artinya karena penuh dengan darah. Karena saudara dan saya. Alkitab ini cerita tentang hal Yesus. Alkitab ini mati. Alkitab ini seluruhnya berpusatkan bunga mawar saron Yesus Kristus. Huruf-huruf Alkitab ini mati seolah-olah kalau dilihat. Tidak ada artinya. Kalau saudara baca Alkitab kerap kali bilang apa? Ngantuk. Tidak ngerti. Sama dengan kalau saudara melihat bunga mawar saron yang sudah kering. Coklat tidak menarik. Saudara. Tetapi perhatikan kesaksian tadi. Apabila bunga mawar saron itu kena masuk ke dalam air, maka warna coklat itu berubah menjadi warna bunga mawar saron yang asli lagi, menjadi hidup. Firman Tuhan ini kata-kata biasa yang seolah-olah mati. Tetapi apabila disiram dengan air hidup, Roh Al-Kudus, maka Alkitab ini akan huruf-hurufnya ini menjadi hidup. Dan ini menjadikan kesegaran bagi kita. Baunya menyenangkan.
Air yang hidup menyegarkan dan memberikan kehidupan di dalam hidup kami. Janji-janji Alkitab ini akan hidup, akan mengikuti kita kemana kita pergi. Dan kalau itu menjadi rema, itu yang dikatakan mawar saron yang kena air. Ini menjadi hidup. Firman Tuhan kalau kena air Roh Kudus menjadi rema, maka ini menjadi janji yang terlaksana bagi hidup kita. Yesus sudah menjanjikan kepada kita, saudara. Banyak sekarang anak-anak Tuhan dipanggil dari para sarjana. Para orang cendekiawan dipanggil. Tetapi juga dari yang rendah dipanggil. Tukang becak pun ketemu Tuhan Yesus. Tapi saudara menjadi anak Tuhan berapa puluh tahun tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Betul tidak? Jangan sampai ketinggalan, hati-hati. Mengapa engkau tidak ketemu dia? Karena bunga mawar saron yang engkau petik, yang engkau miliki Yesus itu tinggal kering dan membosankan saudara. Tetapi bawa masuk ke dalam air Roh Kudus, maka menjadi hidup kembali. Allah adalah pembelaku. Saudara periksa diri. Kalau ada yang sakit, ada yang punya problema, periksa diri. Periksa diri. Dan katakan, Tuhan, aku mau menghampiri Engkau di dalam roh dan kebenaran. Aku mau menghampiri Engkau di dalam kebenaran Yesus Kristus. Engkau benarkan. Dan Engkau minta kepada dia. Maka doamu segera dijawab. Jangan mengharapkan hamba Tuhan. Jangan mengharapkan siapapun. Harapkan Yesus pribadi. Bawa Yesus. Yang bunga mawar saron yang sudah kamu petik itu. Masukkan dalam suasana Roh Kudus. Maka akan hidup. Kalau firman Tuhan itu rema, engkau pegang, maka segala perkara akan jadi. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kalau malam hari ini Engkau menjanjikan bahwa Engkau adalah pembela anak-anak-Mu. Tuhan, anak-anak-Mu mau menghampiri di dalam kebenaran-Mu. Mereka mau Tuhan. Mereka rela Tuhan untuk datang kepadamu. Membawa bunga mawar saron yang sudah dipetik lama. Sudah menjadi orang Kristen 10 tahun. Sudah menjadi orang anggota gereja bertahun-tahun. Sudah memiliki bunga mawar saron. Tetapi tinggal tetap kering. Ampuni Tuhan. Kalau selama ini mereka hanya merasa berbahagia karena sudah mempunyai bunga mawar saron. Seolah-olah bunga yang mati itu menjadi tiket untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Allah tidak menghendaki bunga yang mati. Allah menghendaki bunga yang hidup. Bunga yang berharum. Bunga yang semerbak. Bunga yang mengeluarkan bermacam-macam warna yang indah di hadapan hadirat Allah. Maka pada saat ini Tuhan, Engkau tilik anak-anak-Mu yang bertobat di bawah kaki-Mu. Mereka yang sakit, mereka yang mempunyai problema, mereka membawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, kami mengundang Engkau menyiram bunga-bunga yang sudah disediakan di dalam cawan-cawan hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu mohon Engkau curahkan Roh Kudus pada saat ini. Oh Yesus. Oh Yesus.
Saat ini Tuhan, cawan-cawan yang terbuka, di dalamnya ada bunga mawar saron yang sudah kering. Mereka menantikan Tuhan akan curahan Roh Kudus-Mu. Mereka menantikan Tuhan siraman-Mu. Dan engkau lihat Tuhan bahwa banyak cawan-cawan yang bocor karena sakit. Banyak cawan-cawan yang bocor karena problema. Banyak cawan-cawan yang bocor karena menjadi batu sandungan. Banyak cawan-cawan yang bocor karena sakit hati dan dendam. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu mohon Engkau bebat anak-anak-Mu. Mari saudara, siapa yang membutuhkan berdiri di tempat, nyatakan kepada Tuhan-Mu, bukan kepada saya hamba Tuhan, bukan kepada Samhudi hamba Tuhan, tetapi nyatakan kepada Tuhan-Mu Yesus. Berdiri di tempat, katakan, tengadah ke atas, katakan, ini cawanku Tuhan. Ini cawanku Tuhan yang bocor. Ini Tuhan, bunga mawar yang aku petik bertahun-tahun, tetapi ternyata masih kering. Sekarang membutuhkan air hidup Tuhan. Berilah kepadaku Tuhan, berilah kepadaku Allahku. Oh Yesus, ya karata syakatakuri atas syakatakuri atas syakatakuri. Oh lama sikala masandara lama kuri lama tukaya. Yesus, Engkaulah pada saat ini di tengah-tengah kami sesuai janji dan firman-Mu. Tuhan, Engkau lihat akan anak-anak-Mu yang sudah datang dan sekarang menyatakan kepadamu Tuhan isi hati mereka. Tuhan, Kau tahu, Kau lihat kesungguhan mereka untuk mengalami Tuhan jamahan-Mu, di mana mereka sudah kering Tuhan. Mawar saron yang di dalam mereka sudah kering. Oh Tuhan, alirkan dengan kuasa Roh Kudus air hidup itu sekarang juga Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus biar jadi. Yesus, Engkau dapat berbuat ini Tuhan karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Engkau ingin mereka menjadi anak-anak-Mu yang bergembira, yang bersuka cita. Oh Tuhan, mari Roh Kudus, biar mereka menemukan kerajaan Allah, yaitu kesukaan di dalam Roh Kudus ini malam ini Tuhan. Mereka yang sudah lama kering, tidak ada kesukaan, Kau curahkan, oh roh kesukaan di dalam hati mereka. Oh Yesus, Engkau juga tahu mereka yang sedang lemah tubuh, lemah imannya. Curahkan kuat kuasa-Mu sekarang Tuhan. Jamah mereka Tuhan, karena mereka milik-Mu Tuhan. Kalau iblis sudah menjamah mereka melalui tubuhnya, oh Tuhan, Engkau batalkan ini jamah iblis. Kami batalkan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan sekarang jamahan kuasa ilahi, kuasa kesembuhan ilahi ada pada saudara yang percaya. Tuhan berkata yang percaya akan menerima, amin Tuhan, kesembuhan yang dia percaya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga tetap berjalan melalui baris demi baris. Engkau tahu Tuhan penderitaan batin yang mereka alami. Tuhan, sehingga mereka kecewa, sehingga mereka mempunyai hati yang menutup, bahkan hati yang ciut, takut. Oh Tuhan, ya, dan hati yang juga dendam. Tuhan, Engkau mau lepaskan mereka. Segala sesuatu ini Tuhan yang mencengkam mereka. Roh-roh yang sudah mencengkam mereka. Roh takut, roh dendam. Ini di dalam nama Yesus dilepaskan sekarang. Amin. Bebaskan sekarang dalam nama Yesus.
Saudara terima dengan iman. Yesus di sini. Yesus berdiri untuk melepaskan saudara. Oh Yesus. Dia lebih besar kuasanya dari iblis. Kalau dia berpihak, kita tidak ada yang dapat melawan. Segala pekerjaan iblis sudah dihancurkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Terimalah apa yang saudara sudah imani. Kesembuhan. Baik secara batin, kesembuhan secara jiwa, kesembuhan secara badani, tapi juga kesembuhan rohani. Semua ini disediakan dan Tuhan sudah memberikan. Saudara terima dengan iman. Amin.